Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merancang menyusun organisasi belajar. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang merancang menyusun organisasi belajar. Sebelumnya, tahu nggak sih kalian apa itu merancang menyusun organisasi belajar? Merancang menyusun organisasi belajar adalah strategi mewujudkan pembelajaran yang terarah, terstruktur, dan efektif. Selanjutnya, mari kita pahami apa saja sih tujuan organisasi belajar itu. Tujuan organisasi belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, membangun struktur pembelajaran yang sistematis, mencegah pengulangan atau kekosongan materi. Yang ketiga, mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Memberikan arahan dan alur pembelajaran, membantu siswa memahami materi lebih terstruktur. Yang pertama, membangun struktur pembelajaran yang sistematis, yaitu membangun struktur organisasi belajar yang sistematis adalah proses menyusun susunan peran dan tanggung jawab dalam sebuah kelompok belajar secara teratur dan terorganisir, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang tahu tugasnya, kegiatan belajar berjalan lancar, dan hasilnya bisa diukur serta ditingkatkan. Selanjutnya ada mencegah pengulangan atau kekosongan materi, yaitu upaya untuk memastikan materi pembelajaran tersusun rapi, tidak diajarkan berulang-ulang tanpa perlu, dan tidak ada bagian penting yang terlewatkan. Yang ketiga ada mengoptimalkan waktu dan sumber daya, yaitu menggunakan waktu, tenaga, dan alat yang tersedia seefisien mungkin untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya ada memberi arahan dan alur pembelajaran, yaitu adalah menyusun langkah-langkah belajar secara jelas dan teratur agar peserta tahu apa yang harus dipelajari, kapan dan bagaimana prosesnya berlangsung. Selanjutnya ada memahami materi lebih terstruktur, yaitu adalah menyajikan pembelajaran secara sistematis dan runtun agar siswa lebih mudah menangkap, menghubungkan, dan menguasai isi materi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi belajar. Prinsip organisasi belajar adalah pedoman dalam merancang dan menyusun kegiatan pembelajaran agar berlangsung secara teratur, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, serta kondisi belajar yang efisien dan efektif. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja sih langkah-langkah merancang organisasi belajar. Langkah-langkah merancang organisasi belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kompetensi, memetakan materi esensial, menentukan strategi, menentukan strategi belajar, menyusun alur pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yaitu menetapkan hasil atau kompetensi yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar. Yang kedua ada menganalisis kompetensi. Menganalisis kompetensi adalah mengkaji dan memahami kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada memetakan materi esensial, yaitu mengidentifikasi dan menyusun materi-materi penting yang harus dipelajari agar sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada menentukan strategi pembelajaran, yaitu memilih cara atau metode yang paling efektif untuk menyampaikan materi agar tujuan belajar dapat tercapai. Yang terakhir ada menyusun alur pembelajaran, yaitu merancang urutan langkah atau tahapan belajar secara sistematis agar proses pembelajaran berjalan teratur dan mudah diikuti.
Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja komponen-komponen organisasi belajar. Komponen organisasi belajar terbagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam proses belajar. Yang kedua ada strategi atau metode, yaitu cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengajar. Yang ketiga ada materi pembelajaran, yaitu isi atau konten yang dipelajari. Yang keempat ada peserta didik, yaitu siswa sebagai subjek utama pembelajaran. Yang kelima ada media atau sumber belajar, seperti alat bantu, seperti buku, video, atau lingkungan sekitar. Tahukah kamu apa saja peran guru dalam organisasi itu? Peran guru dalam organisasi yaitu perancang, yaitu menyusun desain. Yang kedua fasilitator, pemandu proses. Yang ketiga ada motivator yang membangunkan semangat. Yang keempat ada evaluator yang menilai hasil. Yang kelima ada reflektor yang meninjau dan mengembangkan strategi. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih model-model organisasi belajar itu. Model organisasi belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada linier, model spiral, modular, dan tematik. Model linier yaitu model yang berlangsung secara beruntun dan satu arah, di mana setiap langkah harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kedua ada model spiral, yaitu model yang mengulang materi secara bertahap dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat sehingga pemahaman semakin mendalam. Yang ketiga ada model modular, yaitu model yang menggunakan modul atau unit materi mandiri yang dapat dipelajari secara terpisah dan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada model tematik, yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau materi ke dalam satu tema atau topik yang relevan dan menarik bagi siswanya. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipelajari dan mudah dipahami. Terima kasih.